Dasar lo kurang ajar lo. Ngapain lo? Pegang-pegangan tangan segala sama si tua bangka itu. Keganjengan lo. Pusing. Jangan marah, Man. Sana lo. Man, lu lupa sama rencana kita. Gua itu ngedeketin si tua bangka cuman buat nguras hartanya. Itu kan buat kita juga. Emangnya lu nggak mau hidup enak? Habis lo pegang-pegangan tangan segala. Gue kan cemburu, Pak. Masa sih lu cemburu sama laki-laki tua bangka kayak gitu? Gua tuh nggak mungkin, Man, jatuh cinta sama dia. Cinta gua kan cuman buat lu. Awas lu bohongin gua. Sekarang udah sampai di mana rencana lu sama dia? Kayaknya sih si tua bangka itu mulai kena sama rayuan gue. Kemarin dia ngasih duit 100.000. Katanya sih buat tambahan uang belanja. Gua salut sama lo. Pak. Kita jangan lupa sama rencana awal kita, Pak. Lo harus ngebujuk terus si tua bangka itu sampai dia mau nikah sama lo. Tadi marah-marah, sekarang malah nyuruh gua kawin sama si tua bangka itu. Sorry, Pak. Tadi kan gue lagi emosi. Gue janji deh, gue nggak akan marah-marah lagi sama lo. Ini kan demi kita berdua, Pak. Cinta gue cuma sama lo, Pak. Gue ngelakuin semua ini demi lo. Kalau sampai lo macem-macem sama perempuan lain, Sumpah, gue nggak akan macem-macem. Asih, ayah ini kan sudah tua. Ibumu sudah lama meninggal. Ayah ingin di masa tua ayah ada yang menemani dan juga merawat ayah. Kan ada Asih yang selalu merawat dan menemani ayah. Iya. Tapi beda Asih. Kamu kan sudah berkeluarga. Maksud ayah sudah punya suami. Kamu punya tanggung jawab sendiri. Sebentar lagi pasti kamu akan punya anak. Akan repot kan? Apalagi kalau ditambah harus mengurusi ayah. Ayah, Asih sama sekali nggak keberatan. Kan tinggal ayah satu-satunya orang tua kami. Jadi udah kewajiban kami untuk merawat ayah sampai ayah tua nanti. Ayah ini merasa kesepian. Ayah ingin di masa tua ayah ada yang menemani ayah. Untuk itu, ayah minta izin sama kamu dan adikmu. Ayah ingin menikah lagi. Kalau ayah ingin menikah lagi, kenapa nggak bilang dari tadi? Asih nggak akan keberatan asalkan dia memang benar-benar mencintai ayah dan mau merawat ayah. Jadi, kamu benar-benar nggak keberatan? Aku rasa juga pasti Mina akan setuju, ya kan?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, saya tidak menyangka kalau keluarganya Pak Taslim mau datang ke gubuk saya yang reot dan jelek ini. Saya minta maaf kalau keadaannya berantakan. Nggak apa-apa, Bu. Justru kami yang minta maaf karena kami datangnya mendadak. Sebenarnya kalian datang kemari itu ada keperluan apa? Maksud kami datang ke sini ingin melamar ibu sebagai istrinya Bapak. Melamar saya jadi istri Bapak? Apa saya nggak salah dengar? Enggak, Bu. Kami kepingin Bapak ada yang menemani dan merawatnya. Bapak juga sudah memilih calonnya ibu sebagai istrinya. Akhirnya tua bangka ini benar-benar terperangkap jebakanku. Tapi aku harus mengatur strategi. Aduh, saya benar-benar tidak menyangka kenapa mesti saya. Saya ini kan janda yang miskin dan bodoh, dan saya tidak punya apa-apa. Sedangkan Pak Taslim orang yang terhormat dan terpandang di sini. Kamu jangan bicara begitu dong. Saya melamar kamu karena menurut saya kamu adalah perempuan yang baik, perempuan yang bisa membahagiakan masa tua saya. Saya mohon maaf kepada keluarga Pak Taslim. Saya tidak sanggup menerima lamaran ini, Pak. Karena memang saya tidak layak dan tidak pantas menerimanya. Saya hanya akan membuat keluarga Bapak malu. Jadi, saya mohon maaf, Pak. Saya tidak sanggup menerima lamaran Bapak. Apa? Gua bener-bener bingung sama lo. Udah jelas-jelas itu tua bangka datang ke sini mau ngelamar lo. Pakai lo tolak. Bingung gua sama lo. Lu nggak usah khawatir, Man. Udah, tenang aja. Tenang gimana? Udah jelas-jelas lo tuh buang-buang kesempatan untuk kita jadi kaya. Gimana gue bisa tenang? Man, ini memang rencana gue. Gue itu sengaja nolak lamaran si tua bangka itu. Karena kalau gue nafsu banget pengen dikawinin sama si tua bangka itu, orang-orang nih atau anaknya bisa curiga kalau gue tuh punya niatan tertentu sama dia. Nah, gue pura-pura nolak aja. Jadi kan mereka berpikir kalau gue tuh orang baik dan kagak punya niatan jahat sama mereka. Gitu, Man. Wah, gila lo. Salut gue. Bener-bener pinter lo. Gue nggak nyangka lo sampai berpikir sejauh itu. Tapi Pak, kalau... Udah deh, Man. Nggak usah pakai tapi-tapian. Karena gue yakin si tua bangka itu udah tergila-gila sama gue. Dan dia bakalan datang ke sini lagi buat ngelamar gue. Ntar lu lihat. Hebat lo. Lo betul-betul pinter lo. Gue makin cinta banget sama lo. Aduh, Pak. Kasihan Bapak ya. Iya. Dari semalaman tuh dia kayak gitu terus. Kayak orang gak punya semangat hidup. Sih, kita harus berbuat sesuatu buat Bapak. Kami mohon Bu Saripah mau mempertimbangkan lagi lamaran kami. Betul, Bu. Bapak sangat mengharapkan agar Ibu jadi istrinya. Akhirnya kalian datang untuk memohon-mohon padaku. Rencanaku tidak pernah gagal.
Nak Asih, Nak Farhan, Ibu merasa tidak layak untuk bersanding bersama bapak kalian. Jangan bicara seperti itu, Bu. Kita semua kan sama di hadapan Allah. Iya, Nak Asih, Ibu mengerti. Tapi apa kata orang-orang nanti? Mereka pasti akan berpikiran yang bukan-bukan. Bu, Ibu nggak usah memikirkan itu. Yang penting sekarang Ibu punya niat tulus ingin menemani Bapak di hari tuanya. Dan bisa menerima Bapak apa adanya. Dengan ikhlas. Insya Allah, semuanya akan berjalan lancar, Bu. Aduh, bagaimana ya? Kalau kalian memaksa, Ibu setuju. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya. Kalian boleh tersenyum senang sekarang. Tapi tidak lama lagi, kalian akan menangis menderita kehilangan harta kekayaan kalian. Dasar orang kaya bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan saudara Taslim bin Tasman dengan seorang wanita yang bernama Sarifah binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Saya terima nikahnya Saripah binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara? Terima kasih. Wah, kamarnya bagus. Rumah Mas Taslim juga besar banget. Beda sama rumah Ipah. Jelek. Aduh, Ipah. Kamu jangan bicara begitu. Kamu kan sudah jadi istri saya. Jadi apa yang saya miliki juga jadi milik kamu. Juga rumah ini tentunya. Tidak begitu, Mas. Walau bagaimana, Saripah tuh cuma numpang di sini untuk mengurus dan menemani Mas Taslim. Rumah ini akan tetap menjadi milik Mas Taslim dan anak-anak. Ipah, menurut hukum agama, harta suami adalah juga menjadi hartanya istri. Jadi, termasuk rumah ini. Oh, tentu saja rumah ini akan segera jadi milikku sendiri. Kamu dan anak-anakmu ini akan segera tersingkirkan. Kalau Mas berkata seperti itu, Ipah nurut aja. Aminah, ini gambar apa sih? Wah, bagus ya? Iya, bagus. Minah, ini ibu. Ibu. Kamu cium tangan ibu dong. Cium tangan. Aku nggak nyangka kalau ternyata orang kaya ada juga yang bodoh dan idiot kayak begini. Ini Aminah, anak saya yang paling bungsu. Dia memang berbeda, karena itu perlu perhatian yang lebih. Saya sangat menyayangi dia.
Saya harap kamu juga bisa menyayanginya dengan tulus. Iya, Mas. Saya akan merawat dan menyayangi Aminah seperti anak kandung saya sendiri. Alhamdulillah. Dengan memakai jilbab, pasti tua bangka ini akan semakin percaya dan semakin sayang padaku. Dan tidak akan ada yang menduga kalau aku punya niat menguasai rumah ini. Kamu... Iya, Mas. Ipah memutuskan untuk memakai jilbab. Alhamdulillah. Ipah, saya senang kamu memutuskan untuk memakai jilbab. Itu artinya kamu sudah mempunyai kesadaran untuk menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang muslimah. Tapi, Mas, Ipah tidak punya banyak baju tertutup. Ipah, saya beri kamu uang untuk kamu belanja baju. Mas, itu uangnya terlalu banyak buat saya. Ipah, nggak apa-apa. Ini kan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kamu. Baiklah, Mas. Kalau Mas memaksa. Mas. Ya. Aku senang banget. Akhirnya ibu memutuskan untuk memakai jilbab. Saya juga udah lihat ibu rasa lebih perhatian dan merawat bapak. Alhamdulillah, akhirnya ayah bisa menemukan wanita yang solehah, yang bisa menemani dan merawatnya seumur hidup. Rupanya mereka sudah benar-benar percaya padaku. Sekarang saatnya aku menyingkirkan mereka satu persatu dan menguasai rumah ini. Ipah. 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 Ada apa, Mas? Sudah waktunya sholat subuh. Ayo dong, saya tunggu. Dasar tua bangka. Kalau kamu memang sudah seharusnya sholat, karena sebentar lagi pasti mampus. Tapi jangan ngajak-ngajak aku dong. Kalau saja kamu bukan orang kaya, sudah ku tampar wajahmu. Karena berani membangunkan aku subuh-subuh begini. Cepat dong, ambil air wudhu. Iya, Mas. Mas Farhan? Siapa kamu? Saya mau ketemu Mas Farhan. Dia suami saya. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Tega, Mas. Kamu sudah 3 bulan tidak menengok saya. Ini baik kamu. Ini baik kamu, Mas. Mas, siapa sih perempuan itu? Aku nggak tahu perempuan itu. Kalau Mas nggak kenal, kenapa dia minta tanggung jawab? Aku juga nggak tahu. Demi Allah, aku nggak kenal perempuan itu. Masa aku bohong sih? Ya udah deh,
Aku percaya. Kita keluar. Kamu jangan bohong ya. Suami saya nggak kenal sama kamu. Saya nggak bohong, Mbak. Bayi ini bayinya Mas Farhan. Saya menikah siri 5 bulan yang lalu dengan dia. Apa? Menikah siri? Dengar ya. Saya tidak pernah menikah siri dengan kamu. Saya menikah cuma dengan istri saya, Asih. Dek, apa kamu punya bukti soal pernikahan siri itu? Tanya aja sama dia. Dia tahu kok kalau saya sudah pernah menikah siri dengan Mas Farhan. Sorry, Pak. Benar ibu tahu soal pernikahan itu? Nak Farhan, maaf, ibu tidak bisa bohong. Mas Aslim, Farhat memang sudah menikah siri dengan perempuan itu. Ibu jangan fitnah saya ya. Kan tadi saya udah bilang, saya tidak menikah dengan wanita lain manapun. Cuman kecuali Asih. Farhan, diam kamu. Dasar menantu kurang ajar. Berani-beraninya kamu bentak istri saya. Kamu itu sudah mengkhianati anak saya. Sekarang menuduh istri saya. Memfitnah. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu sekarang keluar dari rumah ini. Tapi Pak, Saya tidak sudi punya menantu seperti kamu. Hah? Keluar! Keluar! tapi Pak, Keluar! Keluar! Farhan! Asih, sabar ya nak. Sabar. Tapi kenapa Mas Farhan melakukan ini? Memang apa salah Asih? Dan apa kekurangan Asih selama ini Asih nggak tahu. Asih, ini semua cobaan. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita minta kekuatan untuk menghadapi semua ini. Apapun yang menjadi keputusanmu, Ayah akan tetap mendukungmu. Makasih ya Ayah. Ipah, ada apa? Kenapa sih menangis? Mas, rupanya kedatangan saya ke rumah ini hanya mendatangkan masalah bagi keluarga. Ipa merasa sangat bersalah. Itu tidak benar. Saya justru bersyukur karena kebusukan yang selama ini ditutupi oleh Farhan akhirnya terbongkar juga. Tapi saya kasihan sama Asih, Mas. Mungkin lebih baik Asih tidak tahu persoalan ini. Jadi dia tidak terlalu menderita. Biar bagaimanapun, kebenaran itu harus diungkapkan. Meskipun terasa pahit, saya justru tidak menyangka kalau menantu yang selama ini saya banggakan ternyata berhati busuk. Dia bisa menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Asih. Sudahlah Ipah. Mungkin ini sudah jalan hidupnya Asih. Dan semua ini bukan kesalahan kamu. Dasar tua bangka bodoh.
Mas gimana rencana besok? Hah? Nih, yang lagi nih. Siska! Siska! Sini! Hei, Sis! Sini! Bentar ya Mas ya. Iya. Nih, bayaran lo. Banyak banget duitnya. Aduh, makasih ya Mas ya. Mbak, makasih ya. Makasih banget. Thank you banget, makasih ya. Hei, Siska! Awas lo, buka mulut! Gue silet lo! Ayo, cepet! Papa, gua betul-betul salut sama lo. Dalam waktu singkat, lo udah bisa nyingkirin si kunyuk Farhan itu dari rumah itu. Iya dong. Sebentar lagi Asih. Terus anak bodoh itu. Dan yang terakhir, si tua bangka Taslim. Iya. Pokoknya gua udah nggak bisa ngomong deh sama lo. Salut gua sama lo. Si tua bangka itu telepon. Assalamualaikum Mas. Saya lagi ada di pengajian Mas. Tapi sebentar lagi juga saya pulang kok. Iya Mas. Waalaikumsalam. Ngapain kamu telepon saya lagi? Sih, aku mau jelaskan ke kamu sih. Nggak perlu dijelaskan, saya sudah tahu semuanya. Sih, dengerin aku. Aku ini difitnah oleh Bu Saripah. Aku tadi melihat dengan mata kepalaku sendiri Bu Saripah memberikan uang ke perempuan itu. Memberi uang? Untuk apa? Ibu itu kan perempuan yang baik-baik. Sih, kalau kamu nggak percaya, kita ketemu sekarang. Ya? Mas, masuk dong. Ayo. Kamu lihat perempuan itu. Itu kan yang datang ke rumah kita kan? Dengan perut besarnya. Tapi sekarang perutnya rata. Astagfirullahaladzim. Yaudah, sekarang kita temuin dia. Yuk. Hei, kamu! Tunggu! Hei! Tuh, kamu lihat sendiri kan? Dia lari ketakutan. Apa sih maksud semua ini? Hah? Aku juga nggak tahu. Yang jelas, Bu Saripah itu udah memfitnah aku dan menghasut kalian supaya membenci aku. Aku harus ketemu ibu sekarang. Ayo. Asih, kamu kok udah pulang? Ada apa nak? Apa sih sebenarnya maksud ibu? Ibu memfitnah suami saya. Asih, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu harus berani menghadapi kebenaran kalau suami kamu itu sudah menikah lagi. Ah, ibu nggak usah bersandiwara deh. Bu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau perempuan itu nggak hamil. Perempuan itu cuma perempuan penjaga warung minuman yang udah dibayar sama ibu, iya kan? Itu tidak benar, Asih. Itu tidak benar. Untuk apa ibu melakukan semua itu? Ibu tidak pernah punya maksud buruk pada keluarga ini. Dulu, kamu yang memaksa ibu untuk menikah dengan ayah kamu, bukan ibu. Pak. Hei, Farhan, kamu ngapain di sini? Saya kan sudah mengusir kamu dari rumah saya. Ya, seharusnya ayah itu tanya sama Bu Saripah, istri ayah. Dia itu sudah memfitnah Mas Farhan. Ya, Bu Saripah itu punya maksud tertentu sama keluarga kita. Asih, beraninya kamu berkata begitu tentang istri ayah? Ipah, ada apa lagi ini? Ternyata seisi rumah ini sudah membenci Ipah. Mereka menuduh Ipah berbuat yang bukan-bukan. Ipah tersinggung. Ipah memang orang miskin yang bodoh.
Tapi bukan berarti mereka bisa menghina Ipah seperti ini, Mas. Ipah tidak terima. Sabar dong. Sabar. Jangan emosi begitu. Biar Ipah pergi dari rumah ini. Lebih baik Ipah hidup menderita di gubuk reot Ipah yang dulu. Daripada Ipah tinggal di rumah mewah. Tapi hidup Ipah menderita, Mas. Ipah. Jangan pergi, Ipah. Jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin rumah ini. Ipah. Siasatku berhasil. Saya tidak sanggup lagi serumah dengan Asih. Karena Asih dan suaminya sudah terlanjur membenci saya, Mas. Sekarang Mas pilih, saya atau Asih yang keluar dari rumah ini. Ipah. Tapi Saya tahu, pasti Mas memilih saya yang keluar dari rumah ini, kan? kamu jangan pergi dari rumah ini. Saya akan bicara pada Asih dan suaminya agar mereka pergi dari rumah ini. Makasih, Mas. Bapak, Asih, kamu harus keluar dari rumah ini. Keluar? Ayah mengusir Asih? Apa Asih gak salah dengar? Tidak, Asih. Ayah pikir kamu memang tidak cocok tinggal serumah dengan Saripah. Jadi, sebaiknya kamu yang keluar dari rumah ini. Ya, Asih kan darah daging ayah. Ayah tega mengusir Asih dari rumah ini hanya karena fitnah dari perempuan itu. Asih, ayah minta kamu jangan sekali lagi menghina istri ayah. Rupanya ayah sudah terhasut sama perempuan itu, ayah. Perempuan itu cuma punya maksud buruk sama keluarga kita. Asih, keluar. Keluar! Kemana sih si tua bangka? Lama banget. Itu dia datang. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup ini. Agar hamba bisa menjadi istri yang soleha. Ya Allah, ampunilah semua orang yang telah memfitnah hamba-Mu ini. Tunjukkanlah mereka jalan yang benar, ya Allah. Amin. Mas, Ipah, sungguh mulia hatimu. aku sudah berhasil menyingkirkan 2 orang dari rumah ini. Sebentar lagi, giliran si tua bangka. Lagi menggambar ya? Gambar apa? Gambarnya bagus. Anak bodoh. Sebentar lagi kamu yang akan keluar dari rumah ini. Kurang ajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kelihatan sedih. Ada apa? Kakak saya di kampung meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ipa, kita harus pulang ke kampung. Ya, sekitar semingguan, Ipa. Maaf Mas, bukan saya tidak menghargai Mas Taslim. Tapi bagaimana dengan Aminah? Kasian kalau dia berdua ditinggal sama Mbok Nur saja. Lagi pula saya ada beberapa pengajian minggu ini. Apa tidak sebaiknya saya tinggal di rumah saja? Itu pun kalau Mas Taslim tidak keberatan. Ya, benar juga kamu bilang, Ipa. Memang tidak ada yang mengawasi Aminah. Biar saya saja yang pulang kampung. Baik Mas. Halo sayang. Man, lu ada di mana sih? Lagi di rumah. Pak, aku kangen berat nih sama lu nih. Si tua Bangka itu mau pulang kampung selama seminggu. Ya, jadi kita bebas ketemuan, ya. Iya Pak, gua udah pengen banget ketemu lo, meluk lo, nyium lo, enging-eng sama lo Pak. Gua udah nggak tahan nih Pak. Ntar kalau soal uang, gua kasih lagi sama lu. Yang penting, ntar malam ketemuan ya. Gua kangen banget sama lu, pengen ketemu, ya. Udah dulu ya, takut ketahuan si tua Bangka. Lu harus datang malam ini, ya. Dah. Pak, saya pergi dulu. Dan titip Aminah, ya. Baik, Mas. Mas juga hati-hati di jalan. Dan sering-sering telepon Ipah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman kan? Aman. Ayo. Jelek lo pakai jilbab. Buka, buka. Iya. Gue juga udah gerah, panas. Ini kan buat memuluskan rencana kita. Astagfirullahaladzim. Bisa aja lo. Kangen gue nih. Yuk. Kurang ajar kamu ya, hah? Berani ngintip-ngintip? Enggak, Bu. Sumpah, Bu, saya enggak ngintip, Bu. Saya cuma mau ke teras. Saya enggak ngeliat apa-apaan, Bu. Enggak. Awas kamu ya. Kalau berani buka mulut, saya potong lidah kamu. Ngerti? Widih. Papa. Mewah amat kamar lo. Pasti lo tidur nyenyak ya di tempat kayak gini. Iya sih, kamar gue emang mewah dan bagus. Tapi laki-laki yang tidur di sebelah gue, tua Bangka, bau tanah. Ya jelas kalah dong sama gua. Jantan, perkasa, ya gak? Oh, iya. Siapa tuh? Gila. Pergi nggak? Pergi. Lu tenang aja di sini. Dia itu anaknya si Mas yang idiot. Biar gue yang beresin. Tungguin sini ya. Jangan lama-lama lo. Iya. Ada apa, sayang? Ada apa? Heh, anak bodoh, sini. Jangan, Bu. Saya mohon jangan. Kesian, Bu. Sana kamu. Jangan.
Bu, jangan. Jangan ya, Bu. Kasihan, Bu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Ayo sini, ayo sini. Sini kamu, hah? Bodoh, sini. Jangan, Bu. Kasihan dia, Bu. Rasain kamu, dasar anak bodoh. Jangan, Bu. Kasihan. Sayang, Bu. Kasih baju saya dulu, sayang. Bangun, bangun, bangun. Lama amat. Gue kangen nih. Ayo dong. Lama amat sih lu ngapain aja sih? Hah? Aduh. Nggak sabaran banget sih lu. Gue itu mesti ngeberesin anak idiot itu. Nah, sekarang udah aman. Anak bodoh, dungu, ngapain kamu kesini? Ngapain? Hah? Kenapa kamu keluar kamar? Ma! Ngapain lagi sih? Hah? Mau ngomong apa sekarang? Ayo ikut. Ayo naik. Jangan berani keluar kamar. Udah Bi, biarin aja. Keluar. Diam kamu. Kasihanan Aminah, Bu. Kamu jangan ikut campur. Anak bodoh itu memang sudah seharusnya dikurung. Kamu jangan beri dia makan. Awas ya, kalau berani membangkang tahu sendiri akibatnya. Kalau bapak telepon, bilang ibu lagi pengajian. Dan ingat, satu lagi, kamu itu tahu. Astagfirullahaladzim. Si tua Bangka telepon. Sana coba mau ambil. Angkat dulu, angkat. Aku tuh bener-bener nggak ngerti, Mas. Bagaimana mungkin ayah nggak tahu maksud buruk perempuan itu? Rupanya perempuan itu sudah membawa pengaruh buruk sama ayah. Sudahlah sih, semuanya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah, pasti Allah akan membongkar semua kejelekannya Bu Saripah. Besok aku akan temui ayah di rumahnya dan aku harus menjelaskan semuanya sama ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipah,
Kenapa tadi saya telepon nggak diangkat? Maaf Mas, saya lagi ada di pengajian. Gimana acara penguburannya? Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar, Ipa. Bagaimana keadaan di rumah? Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Aminah juga baik. Malah tadi dia saya suapin. Saya senang mendengarnya. Kamu ternyata sayang sekali dengan Aminah. Ya itu sudah menjadi kewajiban saya Mas. Anaknya Mas Taslim berarti anak saya juga. Mas, udah dulu ya. Saya ditunggu sama ibu-ibu pengajian. Mas hati-hati di sana. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ganggu aja. Sabar ya, Non. Sabar. Ya Allah, kasihan sekali Non Aminah. Walaupun dia tidak normal, tidak sepantasnya dia diperlakukan seperti ini. Aku baru tahu, ternyata Bu Saripah itu sangat kejam dan pandai berpura-pura di depan Pak Taslim. Pusing. Aduh. Ngapain kamu di situ? Udah sana masuk. Masuk. Tolong dibukakan pintunya, Bu. Kasihan si Non ini belum makan dari siang. Kasih Pak, kasih. Nggak usah ikut campur. Kamu ini cuma pembantu. Saya majikannya. Jadi apa-apa yang di rumah ini saya yang menentukan. Sekarang kamu masuk, pergi. Pergi. Cepat. Udah. Yuk ke kamar. Ya Allah, yang Maha Pengasih. Apa sebenarnya yang terjadi dalam keluarga ini? Lindungilah kami dari hal-hal buruk. Ya Allah, bukalah mata hati Pak Taslim agar mampu melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya Allah, kembalikanlah kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga ini, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal jolimin. Astagfirullahaladzim. Dasar kamu perempuan gak tahu diri. Berani sekali kamu selingkuh di kamar ayahku. Keluar, keluar! Anak ingusan, kamu sudah diusir dari rumah ini. Jadi kamu tidak punya hak untuk masuk rumah ini. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal atas semua perbuatan kamu. Dan aku akan menceritakan semua ini sama ayahku. Ingat itu. Pergi kamu, pergi, pergi, pergi! Wah, kacau kalau begini. Bisa gagal rencana kita untuk kaya. Gimana sih? Lu tenang aja, biar semua gua yang ngurusin. Siapa lu? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ipa. Ada apa, Pak? Kok kayaknya kamu sedang menangis ya? Asi baru saja dari sini. Mas, dia menampar saya dan mengusir saya dari rumah sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Asih. Berani-benar dia melakukan itu. Benar-benar anak kurang ajar. Asih. Mas, saya udah nggak tahan tinggal di rumah ini. Ceraikan saya, Mas. Ceraikan saya. Ipa, dengar ya. Kamu jangan bicara begitu dong, Ipa.
Saya sebentar lagi kan pulang. Kamu di rumah aja dan tenang-tenang di rumah. Ya Ipa, tunggu saya ya. Baik, Mas. Lu memang jago. Tas. Iya, Kita dong. main. Yuk. Mas! Mas! Ada apa sih? Mas, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau perempuan itu tidur dengan laki-laki lain di kamar ayah. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa nggak kasih tahu Bapak? Nggak bisa, aku udah hubungin. Tapi ayah lagi di kampung. Ayah telepon. Halo, iya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Asih, kamu benar-benar anak kurang ajar. Kamu berani mengusir istri ayah dari rumah ayah sendiri. Astagfirullahaladzim. Dari mana ayah dapat berita itu? Justru Asih sendiri yang mengetahui kalau istri ayah itu selingkuh. Asih, kamu ngomong apa? Asih, kamu tega sekali memfitnah istri ayah. Asih dengar ya, ayah sudah tidak percaya lagi sama kamu. Tahu itu? Ya. Mas, perempuan itu sudah memfitnah aku. Sekarang ayah nggak percaya lagi sama aku. Sih, kamu harus sabar. Ini cobaan buat keluarga kita. Ya? Be, Iya, Bu. saya mau pergi. Kalau nanti sore Bapak pulang, bilang saya lagi di pengajian. Nih, kasih makan tuh si anak bodoh. Kalau kamu berani bilang sama Bapak, saya potong lidah kamu. Ngerti? Iya, Bu. Ngerti. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bangun sayang, bangun. Bangun sayang. Sayang. Kasihan sekali kamu, Nak. Yang sabar ya. Malang bener nasib kamu, Nak. Yang sabar ya, Nak ya. Lu. Pak. Lu kok kemari? Laki lu kan balik pas sore ini. Gimana sih lu? Gua udah muak tinggal di rumah. Makanya, Pak. Cepet lo beresin tuh mereka. Biar kita berdua bisa hidup enak di rumah itu. Lu sih lama-lama amat. Ya, gua juga maunya begitu. Pak. Duit gua habis, Pak. Bagi duit dong. Baru beberapa hari yang lalu gua ngasih duit lu tuh 2 juta. Kok bisa habis buat apaan? Lu pasti main perempuan. Ngapain gua main perempuan? Duit lo yang lo kasih itu buat bayar utang. Sebagian buat makan. Gimana sih lo? Duit gua juga habis. Duit mulu. Terus gimana dong? Ini kalungnya. Ini gelangnya. Lu jual deh. Tapi duitnya jangan cepet-cepet dihabisin. Diirit-irit. Iya, Pak. Gitu dong. Itu namanya baru bini gue lo. Makasih, Pak.
Waalaikumsalam, Bapak. Sudah, Aminah. Jangan nangis ya. Bo, ibu kemana? Tadi dibilang mau pergi ke pengajian, Pak. Sudah. Ayo, jangan nangis lagi. Ya, ya. Ayo, kita makan yuk. Aminah, sekarang makan dulu sama Mbok Nur. Ya. Pak. Ipah, kamu kenapa? Mas, tadi Ipah ditodong sama beberapa preman. Semua barang-barang Ipah, uang, perhiasan diambil. Tapi kamu nggak apa-apa? Atau kamu luka? Enggak, Mas. Ipah nggak apa-apa. Tapi semua barang-barangnya diambil, Mas. Ipah, yang penting kamu itu nggak apa-apa. Soal perhiasan nggak usah dipikir, Ipah. Nanti saya bisa beli lagi untuk kamu. Ipah, saya makan dulu. Ya. Dasar tua bangka bodoh. Mudah sekali kamu aku bohongi. Ini saatnya saya menyingkirkan anak bodoh itu. Nina, ini ada mainan baru. Nih. Saya mau mengantar teh manis ke sini, tapi tiba-tiba Aminah menodongkan pisau itu, Mas. Sabar ya, Nong ya. Sabar ya. Mas, kenapa anak-anak Mas tidak ada yang menyayangi Ipah? Padahal Ipah sangat sayang sama mereka. Ipah sudah menganggap mereka seperti anak kandung Ipah sendiri. Ipah, saya minta maaf atas kejadian itu. Saya benar-benar tidak tahu. Aminah tidak pernah menyerang orang sebelumnya. Maaf, Mas. Sebenarnya, kalau Mas tidak ada di rumah, Aminah suka memukul dan menggigit saya. Astagfirullahaladzim. Ipah. Ipah,
Kenapa kamu baru bilang sekarang? Ipah nggak mau bikin masalah di rumah ini. Ipah cuma ingin ketenangan agar bisa menjalankan ibadah dengan baik, Mas. Tapi kenyataannya berbeda. Mas, lebih baik Ipah pulang ke rumah Ipah yang dulu. Saya tidak mau kamu pergi dari rumah ini. Biar Aminah saya bawa ke kampung. Biar saudara-saudaranya yang mengurus di sana. Jangan Mas. Nanti Aminah kesepian di sana. Biar Ipah yang mengalah. Ipah, hati kamu sungguh mulia. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya besok pagi-pagi akan membawa Aminah ke kampung. Ayo sayang. Yuk, pelan-pelan ya. Mas, apa keputusan Mas tidak bisa dirubah? Kasihan Aminah kalau harus diantar ke kampung. Bu Saripah benar-benar pandai bersandiwara. Pasti semua ini sudah dia rencanakan. Ipah, saya tahu kamu sangat menyayangi Aminah. Tapi saya khawatir kalau dia menyakiti kamu lagi. Kalau itu sudah menjadi keputusannya Mas, Ipah sebagai istri mendukung. Saya pergi dulu mengantar Aminah ke kampung. Nanti malam juga saya sudah kembali. Baik Mas, hati-hati di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Nak. Baik-baiknya non di kampung. Akhirnya satu persatu orang-orang di rumah ini aku singkirkan. Sebentar lagi giliran kamu tua bangka. Bang, tunggu, Bang. Sekarang beresin barang-barang kamu dan angkat kaki dari rumah ini. Maksud ibu? Kamu dipecat. Apa salah saya, Bu? Kenapa saya mesti dipecat? Saya ini udah puluhan tahun hidup bersama keluarga Pak Taslim. Kemana saya harus pergi? Saya nggak punya sanak saudara. Jangan, Bu. Saya nggak mau dipecat. Jangan. Saya pokoknya nggak mau. Nggak, Bu. Itu bukan urusan saya. Pokoknya Mbok harus keluar dari rumah ini. Atau saya menyuruh orang melempar Mbok ke jalanan. Bu, jangan, Bu. Saya harus pulang kemana? Saya nggak mau. Ayo, tolong, Ibu. Pergi! Halo, Man. Anak bodoh itu sama pembantu udah gua singkirin. Nah, tinggal si tua bangka, ntar malam kita singkirin ya. Sip, oke. Yes. Mbak Nur, Non Asih, Mbak Nur mau kemana? saya diusir dari rumah, Non. Yaudah deh, yuk masuk. Lu tuh lama banget sih. Ntar si tua bangka itu keburu datang. Udah, tenang aja lo. Paling malam baru pulang. Nih, Racun ini yang akan nganter si tua bangka itu ke neraka. sebentar lagi rumah ini akan jadi milik kita. Kita akan jadi kaya. Ayo masuk. Ayo. Perempuan jahat itu benar-benar sudah mempengaruhi ayah. Tega sekali dia membuang Aminah ke kampung. Kita harus melakukan sesuatu, Mas. Sih, kita sudah menjelaskan semuanya ke Bapak. Tapi Bapak nggak percaya kepada kita. Bapak itu sudah ditipu habis-habisan oleh perempuan itu. Aku harus menemui perempuan itu sekarang juga. Aku nggak terima. Sih,
Jangan. Aku nggak terima, Mas. Si, dengerin. Kamu jangan ke sana. Kamu bisa memperkeruh keadaan. Lebih baik kita tunggu saja Bapak pulang dari kampung. Suruh Simbo yang bicara ke Bapak. Siapa tahu Bapak lebih percaya ke Mbo dibandingkan kita. Ya udah. Sekarang kita masukin. Man, lu bener cinta sama gue. Ya ampun, Pak. Cinta gue tuh cuma buat lo. Hah? Percaya dong sama gue. Berarti begitu si tua Bangka mampus, lu harus langsung nikah sama gue. Pasti, Pak. Gue nggak akan biarin lu lama-lama jadi janda. Percayalah, Pak, sama gue. Percaya dong. Tapi kenapa waktu kemarin gue jadi janda lu nggak nikah sama gue? Waktu itu kan lu masih miskin, dasar beko. Sekarang siapa yang nggak mau kawin sama janda kaya? Dulu itu, Pak, gue belum siap. Tapi kalau sekarang lu tanya, begitu lu jadi janda lagi, pasti langsung gue sikat. Hah? Pak, wah, jangan-jangan laki lo. Waduh, gimana nih, Pak? Biar gue yang lihat. Lu sekarang sembunyi dulu, ya. Iya. Gangguin aja lagi. Heh, wanita jahanam! Dulu kamu udah menyuruh ayahku untuk mengusir aku dan suamiku. Sekarang kamu melakukannya untuk mengusir adikku. Aku nggak terima. Kamu boleh lapor sama polisi. Dengar ya, saya muak melihat kamu dan tidak mau melihat kamu di rumah sini. Karena ini rumah saya. Oh, jadi selama ini kamu cuma menginginkan rumah ini aja? Iya. Kamu memang pintar. Kamu dasar wanita jahanam kamu. Dasar jahanam lu. Anak gak tahu diri. Pak, siapa, Pak? Itu anaknya Bang Taslim. Dia tadi datang tiba-tiba terus nyerang saya. Gak napas, Pak. Mati nih, Pak. Waduh. Lu gimana sih, Pak? Lu bisa ngerusak rencana kita, Pak. Gimana nih, Pak? Man, lu tuh bisa cuma nyalain gua terus. Dari awal gua yang ngerjain sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Mas. Ipa, belum tidur ya? Belum Mas, Ipah lagi nungguin. Mas udah sampai mana? Saya sebentar lagi sampai. Ya, lebih kurang setengah jam lah. Kamu tolong bukain pintu ya. Baik Mas. Aduh, gimana nih? Bentar lagi Mas Taslim sampai rumah. Aduh. Nah, lu, ini mayatnya gimana? Kita harus umpetin. Bawa ke kamar pembantu aja. Ayo bawa cepet angkat. Ke sana. Ya. Man, lu cepet keluar dari rumah ini sebelum si tua Bangka itu tahu. Tapi lu tunggu, jangan jauh-jauh dari sini ya. Jangan sampai kelihatan orang. Entah kalau si tua Bangka tuh udah mati, baru gua telepon lu jemput gua di sini ya. Udah, tapi lu jangan lupa bersihin tuh darah. Iya. Asih! Asih! Si? Kenapa, Den? Bo, Asih di mana? Tadi bukannya lagi nonton TV?
Saya pikir juga begitu. Dari tadi saya di kamar. Di dalam nggak ada. Apa? Di kamar nggak ada? Jangan-jangan dia ke rumah Bu Saripah. Ayo kita ke sana. Iya, Den. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana keadaan Aminah di kampung? Dia pasti sedih ditinggal. Pastilah, Pak. Tapi daripada dia di sini kan hanya akan menyakiti kamu saja. Lebih baik dia tinggal di kampung. Banyak kok saudara yang mengurusnya. Pak, suruh Mbok Nur buatkan teh hangat dong. Bonur sudah tidur, Mas. Kasihan kalau dibangunin. Jadi biar saya saja yang bikinin teh hangat buat Mas. Dan sekarang Mas mandi dulu ya. Saya ke kamar dulu, ya. Dengan sekali teguk, nyawamu langsung melayang. Dan kamu akan segera bertemu Asih di neraka. Saya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat mengubur si tua bangka. Mas! Mas, ini teh spesial. Khusus dibuat untuk suami tercinta. Ipah, terima kasih ya. Kamu memang istri yang sempurna. Kalau kamu sudah mampus, itu baru namanya sempurna. Siapa bertamu malam-malam begini? Ipah, titip tehnya. Assalamualaikum. Farhan, ngapain kamu kesini? Saya mencari Asih, Pak. Asih nggak ada di sini. Kamu itu nggak tahu diri ya. Saya kan sudah suruh pergi. Pergi dari rumah saya. Tapi ini sendalnya, Pak. Ipah, Asih kemari. Tidak, Mas. Di rumah ini cuma ada saya dan Mbok. Mbok Nur. Tapi Kamu kan dengar apa yang dikatakan oleh istri saya. Sekarang kamu keluar. Pergi. tapi Pak. Keluar. Keluar. Diminum, Mas? Aduh, anak-anaknya kurang ajar. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Tadi Ibu bilang Mbok ada di rumah. Semuanya itu bohong, Pak. Mbok sekarang sama saya, Pak. Bu, ngomong, Bu. Halo, Pak Taslim. Ini saya, Pak. Kamu di mana? Saya sama Dian Farhan. Saya udah diusir dari rumah sama ibu, Pak. Begini ceritanya, Pak. Dari siapa, Mas? Ya sudah. Sudah. Kamu tunggu di situ, ya. Ipah, Mbok Nur ada di mana? Ada di kamar, Mas. Mas mau kemana? Mas tunggu, Mas.
kagak diangkat-angkat lagi. Jangan-jangan kenapa-napa lagi tuh anak. Hah, perasaan gue nggak enak lagi. Susul aja dah. Astagfirullahaladzim. Bapak. Pak. Pak. Bu, kita bawa ke rumah sakit. Iya, Den. Robbana atina fid dunya hasanah wal fil